Baik, saudara-saudara, kita akan mulai dengan pembacaan dan pembahasan buku Descendurain bab yang kedua yang judulnya Hukum Taurat telah digenapi. Itu terdapat di halaman 11. Saya akan mulai membacanya. Saya ingat pernah diundang untuk menjadi salah seorang pembicara di suatu konvensi beberapa tahun yang lalu. Dan saat seorang pembicara bangkit berjalan ke podium untuk berkhotbah dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, panggilan utama dalam hidup Anda adalah keluarga Anda. Hadirin menyukainya, dan seluruh auditorium bertepuk tangan. Pada sesi berikutnya, seorang pembicara lain berdiri dan dengan mata berapi-api berkata bahwa panggilan utama dalam hidup Anda adalah pada misi. Kali ini hadirin bereaksi penuh semangat dan seluruh auditorium bergema dengan seruan amin. Kemudian tibalah giliran saya untuk berkhotbah dan saya berkata, Tuhan, pembicara lain sudah menggunakan semua panggilan. Berikanlah saya sesuatu. Begitu saya berdiri, Tuhan menaruh ini ke dalam hati saya dan saya membagikannya. Panggilan utama Anda dalam hidup adalah menjadi seorang penyembah. Setelah semua misi di bumi selesai dan lama setelah keluarga berkumpul di surga, kita akan terus menyembah juru selamat kita yang mulia, Yesus Kristus, atas segala sesuatu yang telah Ia berikan bagi Anda dan saya dan untuk selamanya. Itu semua adalah tentang Yesus. Itu semua adalah tentang karyanya yang sempurna. Semakin besar Anda menghargai karya Yesus yang sempurna dan semua yang telah Ia lakukan bagi Anda untuk berkuasa dalam kehidupan, semakin sering Anda akan menyembah dan memuliakan Dia. Marilah kita melihat apa yang dinyatakan firman Tuhan tentang karyanya yang sempurna. Yohanes 1 ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kebenaran berada pada sisi kasih karunia dan bukan berada pada sisi hukum Taurat? Perhatikanlah juga bahwa hukum Taurat diberikan. Ini menyiratkan suatu kesan jarak. Sebaliknya, kasih karunia datang. Kasih karunia itu bersifat pribadi dan datang sebagai suatu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Hukum bersifat keras, dingin, dan tidak bersifat pribadi. Anda tidak dapat mempunyai hubungan dengan dua loh batu. Perhatikan di sini. Anda tidak dapat mempunyai hubungan dengan dua loh batu. Tetapi kasih bersifat lemah lembut dan hangat. Kasih karunia bukan merupakan suatu ajaran atau doktrin. Kasih karunia adalah suatu pribadi dan Anda dapat mempunyai hubungan dengan suatu pribadi. Tuhan tidak tertarik pada sekedar kepatuhan dan sikap tunduk. Ia adalah Tuhan dari kasih atau God of Love. Dan Ia rindu untuk mempunyai hubungan yang akrab dengan Anda. Inilah perbedaan mendasar antara kekristenan dengan semua agama. Di buku ini tertulis semua agama lain, tapi saya sengaja mengatakannya dengan semua agama karena saya memasukkan agama Kristen sebagai salah satu agama yang dimaksudkan di sini. Kekristenan berbeda dengan agama Kristen.
Semua agama lain, semua agama diatur oleh suatu sistem kode moral, peraturan, dan hukum. Sebaliknya, kekristenan bukan merupakan suatu agama. Kekristenan adalah suatu hubungan. Itu adalah tentang mempunyai hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, di sini ada hal yang sangat penting, yaitu kata hubungan. Inilah yang Tuhan ingin dapatkan atau munculkan di dalam kita dengan Dia. Harus ada suatu hubungan. Dia bukan Tuhan yang sekedar kita ketahui, kita pelajari, atau tertulis di Alkitab, tapi dia satu pribadi yang hangat, yang penuh kasih, yang penuh perhatian, yang mengerti, yang mengampuni, yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Karenanya kita perlu memiliki yang namanya hubungan dengan Tuhan. Tanpa adanya hubungan dengan Tuhan, maka kita tidak bisa menjalani kekristenan secara sehat. Sama seperti dalam keluarga. Kalau saudara dan saya tidak memiliki hubungan dengan orang tua kita, kita tidak bisa memiliki satu keluarga yang berfungsi secara sehat dan normal. Hubungan adalah sesuatu yang sangat wajar dengan Bapa kita, dengan Yesus Kristus. Dan hubungan inilah yang membuat kita menjadi lekat, menjadi akrab, menjadi kenal sampai sangat mendalam dengan juru selamat kita. Karenanya kekristenan harus memiliki hubungan. Kekristenan tanpa hubungan bukanlah kekristenan yang sesungguhnya. Kalau saudara sekedar beragama Kristen, mungkin saudara bisa menjalaninya, memeluk suatu agama tanpa punya hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau saudara menjalani kekristenan, maka hubungan adalah sesuatu yang sangat wajar. Sangatlah aneh kalau kekristenan dilaksanakan di luar atau tanpa adanya hubungan. Hubungan itu sangat penting. Tuhan kita datang. Dia mengalami kematian yang kejam di kayu salib dan melunasi utang dosa dengan nyawanya sendiri, supaya hari ini Anda dan saya dapat berkuasa dalam hidup. Ingat dalam bab 1 sudah dibahas tentang berkuasa dalam hidup, ya, dari Roma 5 ayat 17. Berkuasa dalam kehidupan, itulah tujuan kita. Dan itulah kehidupan yang selayaknya kita dapatkan atau kita hidupi setelah kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saya lanjutkan. Pengorbanan Yesus di kayu salib berbicara tentang suatu hubungan. Perhatikan, pengorbanan Yesus di kayu salib berbicara tentang suatu hubungan. Mustahil Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib itu kalau dia tidak punya hubungan, kalau dia tidak punya perasaan apapun, kalau dia tidak punya kepentingan dengan kita. Pasti apa yang Yesus lakukan itu didasarkan pada hubungan dia dengan kita. Dan itu harus direspon tentunya dari pihak kita dengan juga membina hubungan dengan Dia.
Yesus datang untuk mendamaikan manusia yang penuh dosa dengan Tuhan yang Maha Kudus. Ini juga sebuah pernyataan yang perlu kita renungkan. Dari pihak Tuhan, dari pihak Bapa, Dia tidak pernah punya masalah terhadap kita. Artinya Dia tidak pernah marah, Dia tidak pernah memusuhi kita. Tapi kita manusia yang telah jatuh dalam dosa, kita merasa dimusuhi oleh Tuhan. Kita yang merasa dimusuhi oleh Tuhan. Tuhan tidak memusuhi, tapi kita merasa Tuhan memusuhi kita. Kita merasa Tuhan marah kepada kita. Tuhan tidak marah kepada kita, tapi kita merasa demikian. Jadi yang perlu dikoreksi dalam hubungan ini adalah pihak kita sebagai manusia, bukan pihak Tuhan, ya. Saat Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda disucikan dan dibenarkan oleh darahnya, oleh darah Yesus, sekali untuk selama-lamanya. Dan Anda dapat dengan berani memasuki hadirat Tuhan yang Maha Kuasa tanpa rasa bersalah, tanpa rasa terhakimi, atau dengan kekhawatiran kemungkinan akan dihukum. Karena salib, utang dosa sudah dilunasi, penghakiman sudah dilaksanakan, kemarahan terhadap dosa sudah dihabiskan, tirai sudah terkoyak, dan jalan kepada keakraban dengan Tuhan sudah terbuka. Dosa tidak lagi menghalangi Anda untuk memasuki hadiratnya. Darahnya telah menghapuskan semua sisa dosa Anda. Satu ungkapan atau istilah yang menarik yang dipakai oleh Joseph Prince dalam buku ini adalah sisa dosa. Apa itu sisa dosa? Dalam tulisan yang bahasa Inggris, buku bahasa Inggrisnya, di situ digunakan kata vestiges. Vestige itu adalah sisa. Sisa dalam bentuk apa? Kalau dalam perang, sisa perang itu mungkin reruntuhan bangunan atau meriam yang tersisa atau tank yang sudah rusak yang masih terombok di suatu tempat, itu sisa perang. Kalau luka di kulit, kalau saudara luka, mungkin kadang-kadang kulit saudara masih ada bekas hitam di kulit, itu juga sisa, vestige. Nah, dikatakan di sini bahwa darah Yesus telah menghapuskan semua sisa dosa Anda, semua sisa dosa pada Anda. Artinya tidak ada lagi bekas-bekas dosa pada kehidupan Anda oleh karena darah Yesus. Jadi setelah dari Yesus membasuh kita, orang tidak bisa berkomentar tentang Anda atau tentang saya dengan berkata, ya masih kelihatan dia memang bekas pemarah, masih kelihatan dia bekas penakut. Tidak ada lagi yang seperti itu. Tidak ada bekas dosa di dalam kita. Darah Yesus membersihkan kita sempurna, menghapus semua bekas-bekas dosa itu. Kita betul-betul menjadi tanpa cacat, tanpa celah, utuh di hadapan Tuhan. Luar biasa. Saya lanjutkan halaman 13 kan. Tuhan kita datang mengalami kematian yang kejam di kayu salib dan melunasi utang dosa dengan nyawanya sendiri, supaya hari ini Anda dan saya dapat berkuasa dalam hidup. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Saat Anda menaruh kembali hukum Taurat Musa di antara Anda dan Tuhan, Anda sedang menghapuskan karya Yesus yang sempurna. Ya, jadi kalau antara
kita menaruhkan hukum Taurat di antara kita dan Tuhan, hukum Taurat itu taruh di tengah, maka kita sedang menghapuskan atau mencemari atau merusak karya Yesus yang sempurna itu. Jadi tidak sepatutnya kita berbuat demikian. Karena seandainya kebenaran dapat datang melalui hukum Taurat, maka Kristus telah mati dengan sia-sia. Rasul Paulus berkata demikian. Seandainya kebenaran itu bisa didatangkan, dimunculkan dari melakukan hukum Taurat, maka sia-sialah Yesus Kristus mati. Tapi nyatanya tentu itu tidak bisa. Karenanya Yesus Kristus telah datang dan mati bagi kita. Jadi kekristenan tidak dapat diturunkan levelnya menjadi suatu daftar impersonal berisikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kalau saudara kurang paham daftar impersonal, maksudnya daftar secara umum yang berlaku umum bagi semua orang tentang harus, tidak boleh, harus, tidak boleh. Kekristenan tidak bisa diturunkan ke level harus dan tidak boleh. Kekristenan ada jauh lebih tinggi daripada sekedar aturan, keharusan dan larangan. Ya, ingat tadi dikatakan sebelumnya kekristenan adalah hubungan. Kekristenan adalah hubungan, bukan suatu aturan tentang harus dan tidak boleh. Kematian Yesus telah menggenapi semua tuntutan kebenaran hukum Taurat dari ikatan perjanjian yang lama. Kenapa saya gunakan istilah ikatan perjanjian? Itu untuk membedakan antara Old Covenant, ikatan perjanjian yang lama, dengan Old Testament, kitab perjanjian lama. Old Covenant itu, ya, covenant menunjukkan pada ikatan perjanjiannya, sedangkan Testament dalam Alkitab menunjukkan kepada kumpulan kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru. Ya. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa tuntutan hukuman yang ditulis oleh tangan Tuhan telah dipakukan di kayu salib. Itu Kolose 2 pasal 14. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yesus datang untuk menggenapi semua tuntutan hukum Taurat demi kita semua, supaya sekarang terbuka jalan kepada Tuhan. Yesus datang untuk menggenapi semua tuntutan hukum Taurat demi kita semua. Tujuannya adalah supaya dengan melakukan demikian terbukalah jalan bagi manusia kepada Tuhan. Haleluya. Pastor Prince, Anda mengatakan bahwa kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Namun Yesus sendiri mengatakan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Itu Matius 5 ayat 17. Itu memang tepat sekali, sahabat. Tetapi Anda harus mengutip kata-kata Yesus secara utuh. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya." Menggenapinya di situ artinya to complete, untuk menuntaskannya, untuk memenuhi semua tuntutannya. Yesus tidak menyapu atau menyembunyikan hukum Taurat ke bawah karpet. Ia datang untuk menggenapi atau memenuhi setiap tuntutan hukum Taurat secara sempurna demi kita. Semua yang tidak dapat kita lakukan, ia telah melakukannya bagi kita. Jadi oleh Yesus Kristus, hukum Taurat telah digenapi. Saat Anda sudah melunasi utang Anda pada bank,
untuk hipotek rumah Anda misalnya, nasihat saya kepada Anda adalah hentikanlah pembayaran cicilan bulanan Anda karena utang itu sudah lunas. Ya, kalau utang Anda ke bank sudah lunas, sangatlah wajar kalau Anda berhenti membayar cicilan. Sangatlah janggal kalau Anda masih terus membayar cicilan. Jika bank masih menagih pembayaran kepada Anda setelah Anda melunasi utang Anda itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menunjukkan sertifikat rumah atau tanah Anda kepada pihak bank. Dalam artian yang sama, hutang Anda dan saya pada hukum Taurat telah dibayar lunas oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saat iblis datang untuk mendakwa Anda berdasarkan hukum Taurat dan memperlihatkan kepada Anda bagaimana Anda telah jatuh dan gagal menurut standar hukum Taurat, yang perlu Anda lakukan hanyalah menunjukkan kepada iblis pembayaran yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Jadi kalau iblis menuduh Anda berdasarkan hukum Taurat, Anda tunjukkan pembayaran yang Yesus sudah lakukan untuk Anda di kayu salib. Kristus adalah sertifikat kita. Kristus adalah sertifikat kita. Dan Kristus merupakan alasan Anda dan saya sekarang disebut sebagai orang Kristen. Hanya karena karya Yesus Kristuslah kita bisa disebut sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi Anda bukanlah milik diri Anda sendiri. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Anda dan saya, kita bukanlah milik diri kita sendiri. Kita tidak pernah memiliki diri kita sendiri. Dalam artian kita makhluk yang independen. Tidak dikuasai iblis, tidak dikuasai Tuhan, independen. Tidak pernah demikian. Anda sudah dibeli dengan darah Yesus Kristus yang mahal. Dibeli. Saudara mengerti dibeli? Dibeli itu kalau saya membeli handphone ini, artinya ada transfer kepemilikan dari pemilik lama tokonya kepada saya. Kenapa sekarang jadi milik saya? Karena saya sudah membelinya. Saya sudah membayar harga yang lunas untuk barang ini. Maka toko tidak lagi bisa mengklaim bahwa dia memiliki handphone ini. Saya bisa mengklaim ini handphone saya. Jadi kalau ini adalah kita, sebelumnya kita dikuasai oleh iblis, oleh dosa, kita dibeli oleh Yesus. Jadi handphone ini tidak pernah menjadi pribadi yang independen. Dalam arti mandiri, tidak dikuasai oleh iblis, tidak dikuasai oleh Tuhan. Tidak pernah. Kita pun begitu. Kita ini dimiliki oleh salah satu dari kedua pihak itu. Dan sekarang kita adalah milik Yesus Kristus. Karena dia sudah membayar kita dengan harga yang lunas. Puji Tuhan, ini satu kabar yang sangat baik buat kita. Justru dengan kita dimiliki oleh Tuhan, dimiliki oleh Yesus, kita aman. Karena dia mensuplai kita. Kalau baterai kehidupan kita sedang low, dia akan charge kita. Dia suplai kita. Saudara nggak usah mencas diri sendiri, nggak usah mensuplai diri sendiri. Berjuang supaya saudara menjadi semakin baik. Andalkanlah Tuhan, bukan diri kita sendiri.
Saya ulang ya, kalimat yang terakhir, Anda sudah dibeli dengan darah Yesus Kristus yang mahal. Hukum Taurat tidak punya lagi daya cengkram atas Anda. Begitu tulisannya dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia bilang, hukum Taurat tidak lagi mencengkram Anda. Dalam versi bahasa Inggris dituliskan, hukum Taurat tidak lagi memiliki daya cengkram atas Anda. Luar biasa ya, hukum Taurat tidak lagi memiliki daya cengkram atas Anda dan saya. Karena kita dimiliki, dikuasai, diprotek, dilindungi oleh Yesus Kristus. Kita berada di dalam Dia. Haleluya. Kita lanjutkan. Halaman 14. Iblis telah dilucuti. Anda mungkin mengetahui bahwa masalah perlucutan senjata nuklir menarik perhatian dunia pada masa kini. Namun, apakah Anda menyadari bahwa ada yang lebih menakutkan yang telah dilucuti? Ada pihak yang lebih menakutkan yang telah dilucuti. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Kita mengetahui dari kitab Efesus bahwa pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa berbicara tentang setan dan antek-anteknya. Jadi iblis telah dilucuti. Tapi tahukah Anda senjata apa yang ia gunakan sebelum ia dilucuti? Mari kita lihat apa yang dinyatakan firman tentang hal ini. Kolose 2 ayat 14 dan 15. Dengan menghapus surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Berdasarkan konteks ayat tersebut, iblis dipersenjatai dengan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Apakah surat utang yang begitu penuh dengan kuasa itu sehingga untuk menghapuskannya menuntut matinya Yesus di kayu salib? Di Gunung Sinai, Tuhan menulis 10 perintah Tuhan pada 2 loh batu. Surat utang itu dengan demikian adalah suatu referensi terhadap hukum yang ditulis oleh tangan Tuhan. Iblis kemudian mempersenjatai dirinya sendiri dengan hukum Taurat dan mendakwa dan menghakimi manusia. Jadi hukum Taurat itu sekalipun dia benar, kudus dan adil, dimanfaatkan, dimanipulasi oleh iblis untuk mendakwa dan menghakimi manusia. Sekarang dengarlah ini baik-baik. Tuhan tidak memberi hukum Taurat untuk mempersenjatai iblis. Tuhan tidak memberi hukum Taurat untuk mempersenjatai iblis. Tapi iblis mengetahui bahwa hukum Taurat itu melawan manusia. Maka dia memanfaatkannya dan telah memakainya untuk melawan manusia. Ya, mari kita lanjutkan dengan membahas ayat dari Kolose 2 ayat 14 dan 15 itu. Saya mau bacakan untuk saudara dari ayat 13 ya, supaya lebih jelas kalimatnya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini: kamu juga meskipun dahulu mati
oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Perhatikan di sini sambungan ke ayat 14-nya. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudaraku, ternyata dalam teks bahasa Yunani maupun dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, istilah surat hutang itu tidak ada. Jadi ayat itu dalam bahasa Inggris atau teks Yunaninya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kira-kira akhir ayat 13 itu dikatakan begini. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa kita. Dalam bahasa aslinya dikatakan begini. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan ketentuan-ketentuan hukum Musa atau hukum Taurat maksudnya, yang mendakwa kita dan mengancam kita. Jadi yang dihapuskan itu bukan surat hutangnya, karena memang tidak ada di bahasa aslinya. Yang dihapuskan itu ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa kita. Di dalam tulisan Destin Turing yang berbahasa Inggris maupun dalam Alkitab versi bahasa Inggris, istilah ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita itu menggunakan istilah handwriting of requirements atau handwriting of ordinances that was against us. Jadi tulisan tangan berupa ketentuan-ketentuan dan tuntutan-tuntutan terhadap kita. Ya. Itulah yang dihapuskan. Jadi saya mau baca ulang buat saudara setelah kita mengerti bahwa yang dihapuskan adalah ketentuan-ketentuan hukumnya, ya. Dari halaman 14, Kolose 2 ayat 14 dan 15. Dengan menghapuskan ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Setelah ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Berdasarkan konteks ayat tersebut, iblis dipersenjatai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Apakah ketentuan hukum atau handwriting of ordinances itu yang begitu penuh dengan kuasa sehingga untuk menghapuskannya memerlukan matinya Yesus? Di Gunung Sinai Tuhan menulis 10 perintah Tuhan pada 2 loh batu. Handwriting of ordinances itu, tulisan tangan Tuhan itu yang dituliskan pada 2 loh batu itu adalah suatu referensi terhadap hukum yang ditulis tangan Tuhan. Ya. Iblis kemudian mempersenjatai dirinya dengan tulisan tangan Tuhan pada 2 loh batu itu. Jadi yang ditiadakan oleh Tuhan adalah hukum Taurat. Mungkin saudara agak kaget, tapi saudara bisa memahami bahwa tujuan Tuhan adalah setelah Dia menggenapi hukum Taurat itu, menuntaskannya, menyelesaikannya sampai semua tuntutan kebenaran hukum Taurat
dilakukan oleh Yesus Kristus, Dia membatalkan berlakunya hukum Taurat itu bagi kita, supaya iblis tidak bisa memanfaatkannya untuk menuntut saudara. Kalau kita baca di halaman 15 dikatakan, hukum Taurat selalu menghakimi dan menjauhkan manusia dari Tuhan. Karena itulah iblis menggunakan hukum Taurat sebagai senjatanya untuk lebih menjauhkan manusia dari Tuhan. Kenapa hukum Taurat menjauhkan manusia dari Tuhan? Bukankah hukum itu benar, kudus, dan adil? Ya, tapi hukum itu membuat manusia melihat pada dirinya sendiri, melihat pada kinerja rohaninya, prestasinya di hadapan Tuhan. Seberapa benarnya dia hidup di hadapan Tuhan berdasarkan aturan-aturan hukum itu. Dan semakin manusia melihat pada dirinya, semakin dia melihat kegagalan dan dia tidak pernah berhasil untuk memenuhi seluruh hukum itu. Jadi hukum itu justru membuat manusia menjadi jauh dari Tuhan, karena manusia merasa dia bersalah di hadapan Tuhan. Ya, itulah sebabnya mengapa saat Tuhan memakukan hukum Taurat di kayu salib, Ia menjadikan iblis dan seluruh kuasa kegelapan menjadi tontonan umum. Jadi dengan dipakukannya hukum Taurat di kayu salib itu, iblis tidak punya alat atau sarana lagi yang bisa dia manfaatkan secara salah untuk menuntut kita. Jadi sekarang kita betul-betul dibuat hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bukan lagi dituntut berdasarkan aturan hukum Taurat. Ya. Begitu hukum Taurat dipakukan di kayu salib Yesus, Tuhan mengetahui bahwa hukum Taurat sudah tidak lagi memiliki kuasa untuk menghakimi manusia selama orang yang bersangkutan percaya kepada Yesus tentunya. Ya, bagi orang yang percaya kepada Yesus, kepada karya Yesus di kayu salib bagi dia mengerti bahwa Yesus sudah membenarkan dia. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan, ketika iblis menuntut kita berdasarkan kegagalan kita terkait aturan hukum Taurat, kita menunjukkan kebenaran kita terkait karya Yesus di kayu salib. Jadi kita sudah dibenarkan oleh Yesus di kayu salib. Dengan begitu iblis tidak bisa lagi memanfaatkan hukum Taurat untuk menghakimi manusia. Karena itu, saat Anda mengetahui dan mempercayai bahwa Yesus telah menggenapi secara sempurna tuntutan kebenaran hukum Taurat, iblis tidak dapat memakai hukum Taurat untuk menghakimi Anda setiap kali Anda gagal. Seperti yang saya sudah katakan, saya ulang sekali lagi. Karena itu, saat Anda mengetahui dan mempercayai bahwa Yesus telah menggenapi secara sempurna tuntutan-tuntutan kebenaran hukum Taurat, telah menggenapi seluruh tuntutan kebenaran hukum Taurat dengan sempurna, maka iblis tidak bisa lagi memakai hukum Taurat untuk menghakimi Anda dan saya setiap kali kita gagal menurut ukuran hukum Taurat. Karena menurut kasih karunia Yesus, kita tidak pernah gagal. Dalam artian, Yesus yang sudah menjadikan kita benar sekali untuk selama-lamanya. Dalam pengertian itu kita tidak pernah gagal. Dalam perbuatan mungkin kita masih gagal,
Tapi benar tidaknya kita di hadapan Tuhan adalah karena apa yang Yesus sudah lakukan buat kita, yaitu Dia sudah membenarkan kita, bukan karena kita melakukan perbuatan yang benar atau yang salah. Tentu saja melakukan perbuatan yang salah tidak dianjurkan dan merugikan diri kita. Tapi ukuran kebenaran kita di hadapan Tuhan bukanlah perbuatan yang benar, perbuatan manusiawi yang benar. Kebenaran kita di hadapan Tuhan adalah apa yang Yesus sudah lakukan buat kita di kayu salib, yaitu membenarkan kita. Bahkan jika iblis menggunakan hukum Taurat untuk menunjuk kepada dosa-dosa Anda hari ini, Anda dapat menunjuk pada salib Yesus dan menolak penghakiman iblis itu terhadap Anda. Setiap kali iblis mencoba menghukum Anda bisa dan sepatutnya menolak hukumannya itu, tuduhannya itu, dengan menunjukkan pada apa yang Yesus sudah lakukan bagi Anda dan saya di kayu salib. Mungkin Anda berkata, tidak seorang pun yang mampu menghapus tulisan tangan Tuhan. Betul. Ya, Anda memang benar. Tidak seorang pun. Tetapi Tuhan mampu menghapus tulisan tangannya. Dan Tuhan melakukannya dengan benar. Sahabatku, Anda sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Anda sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Anda sudah dimerdekakan dari iblis dan dari antek-anteknya. Iblis dan antek-anteknya itu sudah dilucuti, sudah tidak berdaya terhadap Anda. Haleluya. Namun jika Anda bersikeras bahwa Anda masih berada di bawah hukum Taurat, Anda sebenarnya mempersenjatai kembali iblis. Ini yang dimaksudkan tadi. Kita menempatkan hukum Taurat di antara kita dan Tuhan. Ya. Kalau kita menempatkan kembali hukum Taurat di tengah-tengah antara kita dan Tuhan, kita sedang mempersenjatai kembali iblis untuk menuduh kita. Kita memberi pijakan pada dia untuk menghukum kita, menuduh kita. Karenanya jangan pernah lakukan itu. Tuhan telah memakukan hukum Taurat. Ia telah menghapuskan semua ketentuannya, menyingkirkannya dan melucuti iblis. Jadi iblis itu sudah dilucuti. Dia sudah tidak punya senjata. Dia powerless, tidak berdaya terhadap kita. Jadi jangan pernah memberdayakan dia lagi dengan cara apapun. Tetapi jika Anda menundukkan diri pada sistem hukum Taurat dari ikatan perjanjian yang lama, Anda sedang mengembalikan senjata itu ke dalam tangan iblis. Setiap ajaran yang mengatakan bahwa kita harus mematuhi hukum Taurat supaya kita diberkati oleh Tuhan adalah pengajaran yang sedang mengembalikan senjata itu ke tangan iblis. Ya, kalau kita mengajarkan atau diajari bahwa kita harus mematuhi hukum Taurat, barulah Tuhan akan memberkati kita, maka mempercayai itu sama saja dengan memberikan kembali senjata yang sudah Tuhan lucuti dari iblis, kita kembalikan kepada iblis. Itu tindakan yang sangat-sangat berbahaya. Bukannya tinggal dalam perucutan senjata yang sudah Tuhan lakukan, manusia secara umum malah mengembalikan senjata itu dan memperlengkapi kuasa kegelapan dengan senjata itu yang sudah dilucuti dari dia.
Jadi perkenankan saya menegaskan bahwa hukum Taurat memang kudus, adil, dan benar. Hukum Taurat itu memang kudus, adil, dan benar. Tolong jangan salah mengerti bahwa saya sedang mengajarkan sebaliknya. Tapi meskipun hukum Taurat itu kudus, adil, dan benar, hukum itu tidak memiliki kuasa untuk menjadikan Anda kudus, adil, dan benar. Inilah hal yang perlu kita sadari. Hukum Taurat itu, hukum itu sendiri kudus, adil, dan benar. Tapi dia tidak punya kemampuan sebagai suatu hukum di luar diri kita untuk menjadikan kita kudus, adil, dan benar. Saudara tentu kalau saudara pernah menggantung 10 perintah Tuhan di kamar anak Anda dan menyuruh anak itu membacanya tiap kali dia bangun tidur dan tiap kali dia mau tidur, Anda tentu akan sangat tahu, sadar bahwa 10 hukum yang Anda gantung di tembok itu tidak akan pernah membuat anak Anda menjadi kudus, menjadi benar, dan menjadi adil. Kalau dia nakal, dia tetap nakal, biarpun dia baca hukum itu tiap hari. Itu yang dimaksud, bahwa hukum itu tidak berdaya untuk menjadikan orang yang menganutnya, yang mengikutinya, menjadi kudus, adil, dan benar. Ya. Hukum itu dirancang untuk menyingkapkan kelemahan-kelemahan, untuk menyingkapkan dosa-dosa dan ketidakmampuan Anda dan saya untuk menjadi kudus, adil, dan benar. Jadi hukum itu seperti cermin yang menyingkapkan kekurangan-kekurangan Anda, noda-noda dan jerawat-jerawat Anda. Anda bercermin, kelihatan jerawat-jerawat atau noda-noda di wajah Anda. Tapi Anda tidak dapat mengambil cermin itu lalu menggosok-gosokkannya di wajah Anda dan berharap dengan menggosok-gosokkannya jerawat Anda jadi bersih, jadi sembuh. Tidak bisa. Jadi cermin tidak diciptakan untuk fungsi yang demikian. Anda harus memahami, usaha sekeras apapun untuk mematuhi hukum Taurat tidak dapat menjadikan Anda dan saya kudus. Hanya darah Yesuslah yang dapat melakukannya. Meskipun demikian, hukum Taurat memang kudus. Hukum Taurat tidak berasal dari iblis, hukum Taurat itu berasal dari Tuhan. Ya, saya ingin menegaskan sekali lagi di situ, hanya darah Yesuslah yang dapat melakukannya, artinya dapat menjadikan Anda kudus. Ingat tadi bahwa darah Yesus itu menghilangkan vestiges of sin, bekas-bekas atau sisa-sisa dosa, noda-noda dosa yang masih ada dalam kehidupan kita. Darah Yesus itu membersihkan kita sepenuhnya, seluruhnya, dan kita menjadi utuh di dalam Tuhan. Upaya kita tidak akan pernah bisa menghasilkan hal demikian dalam kehidupan kita. Di halaman 16, subjudulnya adalah tujuan hukum Taurat. Tuhan memberikan hukum Taurat untuk satu tujuan, dan itu adalah agar dengan hukum Taurat dunia akan mempunyai pengetahuan tentang dosa. Jadi hukum Taurat diberikan supaya dunia menjadi tahu, menjadi mengerti tentang dosa. Sebelum ada hukum Taurat, dunia tidak tahu apa itu dosa. Jadi hukum Taurat diberikan supaya dunia tahu apa itu dosa. Dan dengan tahu kok
apa itu dosa dan mengakui mereka membutuhkan seorang juru selamat. Kalau mereka tahu mereka berdosa, mereka akan mengakui bahwa mereka perlu seorang juru selamat. Tanpa hukum Taurat tidak ada dosa. Itu Roma 4 ayat 15 ya, dikatakan karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ juga tidak ada pelanggaran. Ya, tidak ada dosa. Penjelasannya, contohnya mungkin yang gampang adalah begini. Misalnya, jika tidak ada hukum yang mengatur batas kecepatan maksimal laju kendaraan di jalan tertentu, di jalan tol misalnya, dengan kata lain tidak ada batas kecepatan, maka polisi lalu lintas tidak dapat menghentikan dan menilang Anda karena melampaui batas kecepatan. Wajar, bukan? Kalau tidak pernah ada aturan bahwa kecepatan maksimum di jalan ini adalah 100 km per jam, Anda mau jalan kecepatan berapa saja, polisi tidak bisa mempersalahkan Anda karena tidak ada aturan hukumnya yang memberikan landasan untuk tindakan menghukum tadi. Secara sederhana dapat dikatakan, tidak ada hukum Taurat, tidak ada dosa. Tidak ada pengetahuan tentang dosa. Tidak ada kebutuhan akan seorang juru selamat. Ya. Jadi kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada dosa, tidak ada pemahaman tentang dosa pada manusia, dan kalau manusia tidak punya pemahaman bahwa dia berdosa, maka dia pun tidak merasa membutuhkan seorang juru selamat. Hukum Taurat diberikan untuk membawa manusia pada ketidakberdayaan supaya dalam keputusasaannya manusia akan menyadari pentingnya Yesus, juru selamat. Jadi hukum Taurat itu diberikan dengan tujuan khusus, yaitu untuk membuat manusia merasa dirinya tidak berdaya dan dalam keputusasaannya dia menjadi merasa memerlukan seorang juru selamat. Karena hukum Taurat, tidak seorang pun yang dapat mengatakan bahwa ia bukan seorang pendosa, dan tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan Yesus Kristus. Itulah tujuan dari pemberian hukum Taurat. Hukum Taurat tidak dirancang untuk menjadikan Anda kudus. Sekali lagi saya ulangi, hukum Taurat tidak dirancang untuk menjadikan Anda kudus, tetapi untuk menyadarkan Anda akan ketidaksalehan Anda. Sehingga dengan menyadari bahwa Anda itu tidak saleh, Anda jadi butuh juru selamat dan datang kepada Yesus. Yang telah iblis lakukan adalah membuat manusia terus-menerus tunduk kepada hukum Taurat, supaya ia dapat membuat manusia terus-menerus merasa bersalah. Selama Anda terus tunduk kepada hukum Taurat, maka iblis bisa membuat Anda terus-menerus merasa bersalah. Wajar. Iblis adalah ahli hukum yang terus-menerus mengingatkan Anda tentang betapa tidak layaknya Anda berdasarkan kegagalan Anda dan saya dalam memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ia dikenal sebagai pendakwa saudara-saudara. Di bawah ini ada beberapa dari serangan-serangan umum yang dilakukan oleh iblis. Misalnya, kamu menyebut dirimu sendiri orang Kristen, kamu munafik. Untuk apa kamu berdoa?
Tuhan tidak akan pernah mendengarkan doa-doamu. Lihat saja cara hidupmu sendiri. Apakah dengan cara hidup seperti itu kamu berani masuk ke gereja? Sahabatku, semua ini adalah dusta. Semua dusta. Iblis sedang menggunakan hukum Taurat untuk membuat Anda menyadari semua kekurangan-kekurangan Anda. Tetapi melalui Yesus Kristus, Anda tidak lagi berada di bawah penghakiman atau tuntutan hukum Taurat. Karena Anda di dalam Yesus Kristus. Iblis telah dilucuti melalui kuasa salib. Yesus yang tidak mengenal dosa artinya yang tidak berurusan dengan dosa, yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah menyatu dalam hal apapun dengan dosa. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dihukum di salib demi Anda. Melalui Yesus Kristus, Anda sekarang dibenarkan. Anda sekarang terpisah dari tuntutan untuk mentaati hukum Taurat atau terpisah dari perbuatan hukum Taurat. Jadi, saat Anda mendengar suara si pendakwa itu sedang mendakwa Anda, ingatkanlah diri Anda sendiri bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Itu 2 Korintus 5 ayat 21 ya. Anda dan saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saya kira saya perlu baca ayat ini karena ada sedikit perbedaan di bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Bahasa Indonesia mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan bahasa Indonesia mengatakan supaya dalam dia, dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Ya, bahasa Inggrisnya punya terjemahan yang lebih kuat. Karena di dalam dia, di dalam dia Allah telah membuat dia menjadi dosa untuk kita, yaitu dia yang tidak mengenal dosa. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa. Perhatikan bagian B-nya. Supaya kita dapat dijadikan kebenaran Allah di dalam dia. Ini lebih kuat pemahamannya. Bukan sekedar kita dibenarkan di hadapan Allah, tetapi kita dijadikan kebenaran Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Luar biasa, bukan? Kenapa disebut kasih karunia? Ya karena seperti ini. Ini hal yang terlalu luar biasa untuk kita dapatkan. Tidak layak kita dapatkan, tapi kita dapatkan. Ya, kita dijadikan kebenaran Allah itu sendiri di dalam Dia, dalam Kristus Yesus. Oke, saya lanjutkan. Saya ulang. Jadi saat Anda mendengar suara si pendakwa sedang mendakwa Anda, ingatkanlah diri Anda sendiri bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nyatakanlah itu dengan suara keras. Ayo, ucapkan itu bersama saya 3 kali. Setiap kali lebih keras dari sebelumnya. Aku adalah kebenaran Tuhan melalui atau di dalam Yesus Kristus. Aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kebenaran adalah suatu anugerah.
Ingat Roma 5 ayat 17 mengatakan anugerah kebenaran, ya. Jadi kebenaran adalah suatu anugerah. Kebenaran bukan upah atas kepatuhan kita yang sempurna terhadap hukum Taurat. Bukan. Hari ini Anda diselubungi atau dibajui bukan oleh kebenaran Anda sendiri. Jadi Anda dan saya, kita ini bukan berbajukan kebenaran kita sendiri. Seandainya demikian, itu adalah sikap membenarkan diri kita sendiri. Kita tidak berbajukan kebenaran kita sendiri, melainkan kita berbajukan kebenaran Yesus Kristus. Kita berbajukan kebenaran Yesus Kristus. Tuhan memandang Anda sama benarnya dengan Yesus Kristus sendiri. Sama benarnya. Tidak kurang sedikit pun. Tepat sama benarnya. Hasil karya Yesus yang sempurnalah yang dapat membawakan kepada kita keutuhan, kelengkapan, dan damai sejahtera. Hanya kasih karunia yang membawa harapan. Hanya pengajaran kasih karunia yang radikal lah yang membawa harapan bagi orang-orang percaya. Mungkin saya perlu sedikit menjelaskan kata radikal di sini. Kita biasa punya pemahaman radikal itu sesuatu yang agak negatif, ya, yang berlebihan, yang di luar proporsi. Tapi radikal selain punya makna tersebut, radikal juga punya makna tanpa kompromi. Tanpa kompromi dalam hal ini adalah tanpa kompromi mengenai hal yang benar, mengenai kebenaran. Jadi ketika kita menyampaikan pengajaran tentang kasih karunia yang merupakan kebenaran itu dengan tanpa kompromi, dengan tanpa dilarutkan, tanpa diencerkan, apa adanya, murni, itulah yang bisa membawa harapan bagi orang-orang percaya. Kalau kita mengencerkan kasih karunia itu dengan berbagai kompromi, maka kasih karunia itu kehilangan kemujarapannya. Kalau obat, dia kehilangan kemujarapannya. Ya. Hanya karya Yesus yang sempurnalah yang dapat membawakan kepada kita keutuhan, kelengkapan, dan kedamaian atau shalom. Beberapa orang yang mengatakan bahwa kehidupan Kristen itu sangat sulit. Ya, beberapa orang berkata begitu. Sahabatku, kekristenan itu bukannya sulit, tapi mustahil. Mustahil untuk dilakukan oleh manusia dengan segala kemampuannya. Mustahil. Bukan lagi sulit, lebih daripada sulit. Mustahil. Satu-satunya individu yang dapat menjalani kehidupan kekristenan adalah Yesus sendiri. Dan ia ingin melakukannya di dalam kita, di dalam Anda dan saya hari ini. Ya. Itulah sebabnya mengapa mematuhi hukum Taurat Musa tidak tergantung pada upaya-upaya kita sendiri. Itu semua sudah digenapi dan utang dosa kita sudah dibayar di kayu salib. Jadi hukum Taurat Musa itu kan menuntut kepatuhan. Dalam hal ini Yesus Kristus yang telah mematuhi semuanya sebagai kita. Jadi kita di dalam Yesus telah mematuhi hukum Taurat itu. Ya, karena itu dikatakan begini, itu sebabnya mengapa mematuhi hukum Taurat Musa tidak tergantung pada upaya diri kita sendiri,
bukan lagi tergantung pada upaya diri kita, karena semua itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus, dan utang dosa kita sudah dibayar lunas di kayu salib. Peran kita sekarang adalah percaya. Sekali lagi, peran kita sekarang adalah percaya. Percaya kepada juru selamat kita, serta menerima dari Dia kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang tinggal di dalam Yesus Kristus. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang tinggal di dalam Yesus Kristus, bukan di luar, bukan mandiri, tapi tinggal di dalam Yesus Kristus dan di dalam karyanya yang sempurna. Inilah saatnya bagi kita untuk berhenti melakukan upaya-upaya kita dan mulai menikmati Yesus. Saudaraku, Yesus itu sudah memberikan fasilitasi ilahi yang mahal luar biasa. Terimalah itu, percayailah itu, nikmatilah itu, hidupilah itu. Jangan kita mengabaikan itu, lalu sebagai gantinya kita mengandalkan upaya diri. Kita terpedaya seandainya kita membuat demikian, ya. Iblis membenci Injil kasih karunia karena Injil itu maksudnya menyebabkan orang percaya menjadi berkuasa dalam kehidupan. Injil kasih karunia, pemahaman tentang kasih karunia Tuhan, kabar baik tentang kasih karunia membuat orang percaya menjadi berkuasa dalam kehidupan. Dan begitu Anda berkuasa, iblis tidak lagi berkuasa atas Anda. Luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Amin.